Jadi di sini hanya sebagai apa ya, seperti pengingat saja, karena seperti sudah dikatakan di sini sudah nanti akan dijelaskan lebih detail ya oleh grup 1 dan sampai 4 dan grup 5 sampai 7 gitu ya, yang akan saya pilih random nanti gitu ya. Read mode ya, kita pakai read mode. Teknik penilaian ekonomi sumber daya alam. Capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu memahami teknik yang dapat digunakan dalam penilaian ekonomi sumber daya alam, baik market dan non-market value. Gitu kan ya. Itu kalau nggak salah terutama grup grup 5 sampai ke grup 7 ya, yang sudah detail membaca hal ini di papernya. Gitu kan ya. Kita tahu bahwa kalau ekonomi itu kita menggunakan namanya ada total economic value yang terdiri dari use value dan non-use value. Kemarin teman-teman udah menjelaskan sendiri gitu kan ya. Apa itu direct use value, indirect use value, option value, bequest value, altruist value, dan existence value gitu ya. Direct use value di sini kita tahu ada yang namanya ekstraktif, ada yang non ekstraktif, gitu kan ya. Ini berarti nggak usah saya jelaskan lagi, semuanya sudah memahami, bahkan kemarin sudah menjawab sendiri, gitu kan ya. Nah, metode penilaian ekonomi sumber daya alam itu intinya ada aset yang bisa dinilai dengan market dan ada, tetapi banyakkan sebenarnya lebih banyak yang tidak bisa dinilai dengan market gitu kan ya. Aset barang dan jasa sumber daya alam umumnya adalah barang publik dan common resource. Berarti kalau di dalam kerangka 4 private goods sama public goods, dia adalah yang common goods ataupun yang public goods, banyaknya di daerah tersebut gitu kan ya. Contohnya gambar di sebelah itu ya, ada natural forest, itu terdiri dari macam-macam gitu kan ya, ada burung, ada kupu-kupu gitu kan ya, ada grassland gitu ya, ada yang industrial gitu ya, industrial forest gitu ya. Ada juga di situ irigasi dan lain-lain. Sangat banyak yang harus diidentifikasi, gitu kan ya. Tidak semua aset barang dan jasa sumber daya alam memiliki data pasar untuk dapat dinilai secara moneter. Nah, ini kayaknya teman-teman udah pada paham gitu kan ya, karena teman-teman udah melakukan review, membaca dan sudah melakukan mempersiapkan presentasinya, gitu kan ya. Oleh karena itu diperlukan berbagai teknik, metode atau memperoleh nilai tersebut. Metodenya ada ya, gampangnya sebenarnya dua besar ya kan ya, real market price dengan non market price gitu kan ya. Pendekatan atau metode yang dapat digunakan untuk barang dan jasa sumber daya alam yang memiliki nilai pasar yang kita sebut dengan real market price approach atau productivity approach. Di sini ditulisnya atau ya, tapi kalau menurut saya productivity approach ini bagian ya, bagian daripada real market price approach. Pendekatan atau metode yang dapat digunakan untuk memberikan nilai non-market goods dan tidak ada pasar dapat dilihat berdasarkan, jadi yang satu tadi adalah real market price dan yang kedua adalah non-market goods gitu ya. Ada yang disebut dengan data dari observasi di pasar atau revealed preference, dan ada dari respon atau kita melakukan questionnaire gitu ya untuk melihat willingness to pay-nya atas perubahan lingkungan gitu kan ya, yang kita sebut dengan stated preference. Sehingga pendekatan non market ada yang disebut revealed preference direct proxy methods dan ada revealed preference indirect proxy methods. Nah, itu nanti timnya yang akan lebih jelas menjelaskan hal tersebut gitu ya, dan ada juga stated preference. Kalau kita lihat di sini ada bermacam-macam ya ahli yang mengklasifikasikan. Salah satunya di sini adalah Markandia tahun 2002 untuk menilai environmental goods and services. Kita harus memapping seperti ini dulu bagusnya ya. Market price available dan non market price available. Ada efficient price, distorted price,
Teman-teman udah tahu kan ya, apa itu efficient price? Efficient price berarti apa? Yang harganya benar-benar mencerminkan harga pasarnya, gitu kan ya? Itu dilihat dari market value-nya, gitu kan ya. Ada juga yang distorted price, gitu ya. Distorted price berarti apa? Walaupun kita bisa menemukan harganya, tetapi itu harganya yang sudah terdistorsi, gitu ya, tidak mencerminkan harga pasarnya. Contoh mudahnya adalah distorted price itu harga barang, misalkan harga minyak bumi atau bensin, gitu ya, yang sudah disubsidi pemerintah, gitu ya, sehingga harga bensinnya itu bukan mencerminkan efficient price, bukan mencerminkan harga pasarnya, tetapi itu adalah distorted price. Makanya yang kita gunakan adalah shadow price, gitu ya. Kalau nggak salah juga ada ya di papernya tentang apa itu shadow price, nanti diterangin oleh teman-teman. Nah, kalau nggak ada market price, itu bisa dilihat ada namanya revealed preference dan apa namanya no proxy available, gitu ya, atau stated preference, gitu kan ya. Ada yang menggunakan direct proxy, ada yang menggunakan indirect proxy. Direct proxy seperti namanya berarti langsung gitu ya. Proxy-nya itu, proxy itu kan berarti apa namanya, jalannya ya, gitu, jalannya bisa langsung. Yang untuk mendekatinya itu ada replacement cost, cost of illness, substitute price, shadow project, opportunity cost, productivity loss, human capital cost, response cost, aid cost, cost price. Ya, beruntungnya kita nggak semua sekaligus dalam satu semester ya. Kalau semua sekaligus dalam satu semester, lumayan juga ya. Lumayan juga banyak yang harus dipelajari, gitu kan ya. Untungnya kita cuma fokus kepada 4 atau 5 gitu kan ya, 4 atau 5 metode, baik real market price maupun non market price, gitu ya. Indirect proxy itu ada travel cost, hedonic price, wage differential, residual value, implicit value, gitu ya. Kalau nggak salah di paper itu ada fokusnya di ada travel cost, ada hedonic price, gitu ya, di papernya, karena itu juga memang yang paling sering digunakan, gitu ya. Dan nanti kalau nggak salah penilaian SDA 2 itu juga fokusnya di situ. Atau no proxy available, maka kita menggunakan contingent valuations atau artificial market. Nah, di paper juga ada kalau nggak salah ya tentang contingent valuation, tetapi nggak fokus di dalam penilaian SDA 1 ini. Itu nanti akan masuk ke dalam penilaian SDA 2 ya. Ada juga dari Dixon and Bojo, gitu ya, melihat memapping kira-kira nanti apa namanya, gimana sih cara pengukurannya, gitu ya. Dia membuat suatu anak pohon, gitu ya, misalkan perubahan produksi dapat terukur jika ya, apakah lihat lagi ada harga pasarnya, jika ya maka menggunakan harga pasar. Tetapi kalau memang bisa diukur tetapi harga pasarnya tidak ada, maka menggunakan shadow price. Jadi hampir sama ya. Nah, tetapi kalau perubahan produksi tidak dapat diukur, maka kita melihat dari perubahan kualitas lingkungan, gitu ya. Dilihat dari habitatnya, gitu kan ya, dilihat dari kualitas udara dan air, dan juga terhadap efek kesehatannya, gitu kan ya. Nah, ini bisa dilihat dari ada opportunity cost dan lain-lain yang tadi ya. Kenapa ini penting? Saya pikir, terutama nanti kalau teman-teman melakukan tugas akhir, gitu ya. Tugas akhir saya pikir sama ya, dimanapun dosennya, nanti teman-teman sama siapapun, teman-teman ketika melakukan tugas akhir, teman-teman akan diminta seperti ini ya, membuat seperti ini atau seperti ini. Sehingga teman-teman misalkan mau melakukan penilaian sumber daya alam, gitu ya, kalau ngambilnya sumber daya alam, misalkan di rumah dekat objeknya dekat rumah teman-teman, gitu ya. Untuk penilaian apa namanya tugas akhir, teman-teman akan disuruh meminta dulu, gitu ya, mengidentifikasi dulu total economic value-nya dan cara penilaiannya itu seperti apa. Misalkan di sini efficient price, ini ada barang apa aja nih di sini. Kira-kira yang distorted price ada barang apa aja di sini, gitu kan ya. Lalu penilaiannya apa, gitu kan ya. Direct proxy juga apa aja. Nah, itu yang di situ. Nanti setelah itu baru kita mulai cari satu-satu, gitu ya. Oh, ini cara nilainya seperti ini cara nilainya seperti ini. Tapi yang pasti di awal kita harus tentukan dulu bahwa nilai economic value-nya adalah A, B, C, D sampai banyak, gitu ya. Nah, kita mulai yang ketika ada namanya market price-nya ya.
Pendekatan atau metode yang dapat digunakan untuk menilai aset barang dan jasa sumber daya alam menggunakan harga pasar sesungguhnya. Gitu kan ya. Dapat digunakan bagi sumber daya alam yang dapat diperjualbelikan. Konsep umum metode real market price adalah revenue, bukan revenue sebenarnya ya, income ya. Kalau kita lihat di sini, jumlah sumber daya alam dikali harga sumber daya alam, itu kan revenue-nya ya, dikurang biaya ekstraksinya. Gitu ya, biaya ekstraksi sumber daya alam jadinya income kan ya. Atau kita sebutnya apa? Kalau masih ingat di sumber daya alam, rent ya, rent gitu kan ya, rent untuk para apa namanya ekstraktor tersebut gitu ya, para pelaku ekonominya, atau juga ada yang nyebutnya apa, produser surplusnya gitu ya, produser surplusnya itu juga bisa kita sebut seperti itu gitu ya. Nah, metode yang kedua adalah yang ketika tadi di sini ya, kalau kita lihat di sini market price-nya kalau available, kalau yang kurang lebih tidak available ada namanya reveal price. Menggunakan direct proxy, dua karakteristik utama pendekatan berbasis biaya. Jadi secara umum bisa dibedakan ya, kalau ada harga pasarnya berarti harga pasar, kalau nggak ada harga pasarnya tapi ada biayanya gitu kan ya, maka kita pakai biayanya gitu kan ya. Cost based approach berdasarkan estimasi biaya yang timbul sebagai akibat perubahan dalam penyediaan barang dan jasa lingkungan gitu kan ya. Atau pendekatan berbasis perubahan produksi atau produktivitas atau production function approach. Nah, ini kalau nggak salah ada ya, nanti di paper akan dijelaskan oleh teman-teman. Berdasarkan perubahan lingkungan dengan mengamati hubungan fisik, dose response relationship yang ada antara perubahan lingkungan dan reseptor. Ini juga penting nih ya, dua ini kan kalau nggak salah, jadi tadi real market price, biaya, production function approach, ini kan bagian daripada tugas teman-teman ya. Direct proxy approach itu juga ada yang lainnya, yaitu termasuk juga adalah replacement cost, damage cost avoided, preventive expenditure, and human capital approach. Nah, ini akan kita nanti jelaskan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, tetapi ini juga bagian daripada paper teman-teman. Ada juga human capital approach, loss of earning, cost of illness, nih kalau nggak salah juga sempat dibahas sedikit ya di papernya. Jadi teman-teman udah paham ya, damage nama avoided berarti kan cara mengavoid ya, avoid. Jadi misalkan membuat tanggul gitu ya. Replacement cost berarti kalau ini rusak menggantinya berapa. Preventif juga berarti memprevent gitu ya. Preventif berarti sama juga, mirip seperti damage cost avoided, cuman caranya nanti penilaiannya yang agak berbeda gitu ya. Nah, gimana kalau reveal preference-nya menggunakan indirect proxy? Berarti dalam artian biayanya atau production function-nya itu agak sulit gitu ya, maka kita menggunakan indirect proxy dengan asumsinya aset barang dan jasa yang tidak dipasarkan mempengaruhi preferensi individu yang diungkapkan atau reveal. Diungkapkan melalui barang atau jasa lain yang dipasarkan. Teknik utamanya ada travel cost methods, ada hedonic price methods. Ya, ini yang tadi ya. Sebelah kanan ini bisa dilihat contohnya ya kan ya. Suatu perumahan di sini dikatakan Leon Riverside Park. Ya, ini berarti kalau di Indonesia samping kali gitu kan ya. Samping kali, di Amerika jadi keren gitu kan ya, Leon Riverside Park. Padahal samping kali, nih rumah samping kali. Dia ngelihatnya dari proximity to a park, berarti kita ngelihat jarak dia kepada park itu berapa jauh gitu ya. Semakin jauh jaraknya itu akan mempengaruhi harga bangunan atau harga rumah tersebut. Tetapi kita tahu ini juga banyak kelemahannya gitu kan ya. Kenapa? Karena jaraknya tidak mencerminkan, kadang-kadang tidak terlalu mencerminkan perubahan lingkungannya gitu ya. Nanti teman-teman akan lebih banyak tuh ya membahas tersebut. Methods menggunakan proxy biaya transportasi atau biaya perjalanan, terutama untuk menilai lingkungan pada objek-objek wisata. Asumsi travel cost methods, biaya perjalanan dan waktu yang dikorbankan para wisatawan untuk menuju objek wisata dianggap sebagai nilai lingkungan yang dibayar oleh para wisatawan. Di sini jadi
gampangnya karena kita nggak tahu ya kan ya, cost buat membangun misalkan suatu apa namanya taman gitu ya, taman yang dibuat oleh alam gitu kan ya, misalkan suaka warga satwa gitu kan ya, nggak tahu, maka kita menggunakan travel cost method, yaitu ngelihat dari berapa banyak sih orang yang mau datang ke sana gitu ya, mencerminkan maka ini adalah biaya pengorbanannya dia untuk mendapatkan hal tersebut gitu ya. Teman-teman harus ingat yang dikasarkan cost itu adalah opportunity cost kalau di dalam ekonomi ya. Berarti apa tuh, termasuk apa? Yang pasti kalau biaya perjalanan kan ya bensin, makan di sana gitu ya, termasuk apa? Waktu mereka gitu ya, waktu mereka, kira-kira waktu mereka itu gampangnya gaji mereka berapa, misalkan mereka harus melepaskan berapa waktu mereka untuk melakukan hal tersebut. Nah, hedonic price method dikenal sebagai pendekatan nilai properti. Nah, ini jadi menarik juga nih. Kalau teman-teman di dalam valuations property biasanya menggunakan market price gitu kan ya, membanding harga pasar gitu ya. Teman-teman bisa coba nih, gitu ya, menggunakan hedonic price methods. Dikenal juga sebagai pendekatan nilai properti, property value methods. Penilaian lingkungan berdasarkan perbedaan harga lahan atau harga rumah dengan asumsi bahwa perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan kualitas lingkungan. Tetapi memang ada kendala-kendalanya juga. Stated preference methods adalah penilaian dari individu berapa sih mereka mau membayar gitu ya atas nilai atas sumber daya alam tersebut, atau kita sebut dengan willingness to pay gitu ya, atau willingness to accept. Nah, ini yang paling dominan banyak digunakan itu adalah contingent valuations methods ya. Contingent valuation methods itu digunakan untuk mengestimasi nilai ekonomi sumber daya alam yang memiliki nilai pasar ataupun tidak memiliki nilai pasar, misalkan jasa keindahan. Jadi contingent valuation methods itu gampangnya teman-teman melakukan survei. Setelah teman-teman melakukan survei, teman-teman menghitung kira-kira kita bertanya dulu kepada orang tersebut gitu ya, berapa willingness to pay-nya dia. Setelah itu kita agregasi untuk mendapatkan nilai daripada hutan, misalkan ya, forest health. Di sini contohnya adalah forest health gitu ya, untuk menilai suatu hutan, misalkan seperti itu ya. Itu yang paling banyak. Lalu ada juga namanya benefit transfer. Benefit transfer ini bagus atau enggak gitu ya. Biasanya benefit transfer ini dilakukan adalah yang terakhir kali ya, dalam artian bukan tidak bagus, tetapi dia adalah kalau memang sudah sangat terbatas gitu ya. Di sini katanya ada kalanya terdapat banyak kendala untuk penghitungan nilai ekonomi sumber daya alam secara langsung, misalkan kendala keuangan, waktu pengumpulan data dan lainnya, gitu kan ya. Jadi karena kendala-kendala tersebut, maka kita menggunakan namanya metode benefit transfer yang digunakan untuk menilai ekonomi sumber daya alam dengan cara meminjam dalam artian dalam tanda kutip ya, hasil studi penelitian tempat lain yang mempunyai karakteristik dan tipologinya sama atau hampir sama. Perlu dilakukan penyesuaian dikarenakan kebanyakan dilakukan di negara maju. Penyesuaian yang perlu dilakukan diantara pendapatan per orang, hak milik, harga tanah, dan lain-lain gitu ya. Jadi ini gampangnya benefit transfer itu seperti pendekatan harga pasar teman-teman gitu ya. Kalau di negara maju ada yang nilai, biasanya ini yang butuh teknologi tinggi ya, yang kita nggak punya gitu, misalkan adalah berapa sih penyerapan karbon gitu ya, nilai penyerapan karbonnya atas misalkan kayu hutan dari kayu jati, misalkan kayak gitu ya. Nah, itu ada di negara maju, dia bisa mengukur gitu ya. Oh, kayu jati ini itu bisa menyerap karbon berapa miligram, misalkan ya, miligram per hari, misalkan dengan harga yang ada di sana, gitu ya, harga yang ada di sana. Nah, itu yang kita pinjam untuk kita menilai kayu jati, hutan kayu jati kita gitu ya, untuk penyerapan karbonnya. Misalkan seperti itu. Itu mudahnya, tetapi memang ini yang paling banyak perdebatan juga
Karena apa? Ya itu tadi ya, di negara maju gampangnya dolarnya aja beda gitu ya. Kita makan warteg 10.000, alhamdulillah bisa gitu ya. Di negara maju butuh 10 dolar. 10.000 di sini adalah 1 dolar di sana. Gitu kan ya? Nggak sampai 1 dolar gitu kan ya. Sehingga itu yang menyebabkan banyak perbedaan, harus ada penyesuaian-penyesuaian. Lalu bagaimana tahapan penilaian ekonomi sumber daya alam? Ada beberapa tahap. Yang pertama tentu kita menentukan daerah dulu atau wilayah yang akan dievaluasi, gitu kan ya. Kita harus punya objeknya dulu nih, objeknya mau di mana, gitu kan ya. Objeknya mau di mana. Untuk mengetahui cakupan yang wilayah yang dapat dinilai, potensi sumber daya alam, pola pemanfaatan, kondisi sosial ekonomi terkait dengan pemanfaatan dan identifikasi narasumber yang akan menjadi instrumen penilaian. Yang kedua, tujuannya untuk melakukan apa gitu ya. Nah, kalau nanti teman-teman melakukan tugas akhir, biasanya tujuan utamanya adalah menghitung total economic value-nya gitu ya. Maka kita harus desain semuanya gitu kan ya. Tetapi itu bukan satu-satunya gitu kan ya. Bisa juga untuk menghitung biaya ganti rugi, neraca, AMDAL dan lain-lain gitu kan ya. Setelah kita tahu objeknya di mana, tujuan penelitiannya apa, kita tahu, cari identifikasi permasalahannya gitu kan ya. Identifikasi permasalahannya teman-teman udah paham gitu kan ya. Waduh, kalau untuk kita tujuannya adalah total economic value, udah pasti nggak semuanya punya harga pasar. Nah, contohnya seperti itu gitu kan ya. Tidak semua komponen sumber daya alam atau kerusakan lingkungan dapat dievaluasi karena berbagai keterbatasan. Untuk itu perlu dibuat skala prioritas berdasarkan hasil identifikasi. Untuk kemudahan bisa dibuat matriks kualitatif yang sesuai. Nah, gampangnya bisa pakai pohon yang tadi ya. Pohon yang tadi itu bagus juga tuh. Ya, pohon yang tadi itu bagus juga untuk melihat. Jadi kita identifikasi dulu semua objeknya, baru kita lihat masalahnya di mana. Oh, ini ada harga pasar nih, nggak ada. Kalau nggak ada, bisa dipakai revealed preference atau stated preference atau enggak gitu ya. Kalau nggak ada juga datanya, bisa pakai benefit transfer atau enggak gitu ya. Kalau nggak bisa juga, ya udah berarti kita stated itu sebagai keterbatasan kita. Kalau kita mengidentifikasi bahwa harusnya ada nilai ini, tapi kita tidak bisa menentukan nilainya, angkanya berapa gitu ya. Nah gitu ya. Maka tahap 4 disebutnya adalah identifikasi jenis dan sebaran sumber daya alam, di mana sumber daya alam bisa berada dalam berbagai bentuk ekosistem. Tiap ekosistem memiliki fungsi yang berbeda sehingga memiliki nilai yang berbeda. Untuk itu diperlukan jenis dan sebaran SDA dari berbagai ekosistem tersebut. Tahap 5, identifikasi fungsi gitu kan ya. Nah, ini barang-barang yang tadi ya. Apakah ini masuknya ke dalam indirect value, direct value, apakah ekstraktif atau non ekstraktif gitu kan ya. Itu baru setelah itu kita menentukan metodenya gitu kan ya. Ini jadi sebenarnya sekaligus gitu kan ya. Kalau teman-teman buat sebagai pohon tadi nih, tahap 3 sampai tahap 5 sampai tahap 6 ini bisa sekaligus gitu kan ya. Baru tahap 7-nya kita mengkuantifikasinya, kita mencari datanya ya. Namun membutuhkan data kuantitatif masing-masing fungsi. Kuantifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Untuk memvaluasi fungsi sumber daya alam non ekstraktif juga perlu data kuantitatif yang sesuai dengan teknik valuasi yang digunakan. Baru kita dapat deh nilainya berapa. Gitu kan ya, nilainya berapa gitu ya. Makanya saya pikir sangat menarik kalau teman nanti mau ngambil tentang penilaian ekonomi SDA gitu ya. Penilaian ekonomi SDA itu nggak banyak yang mau gitu ya, karena nggak banyak juga yang mau, ribet ya. Biasanya kalau saya lihat itu mahasiswa tuh mau cuman penilaian data pasar aja gitu ya. Penilaian data pasar itu biasanya yang paling banyak tuh peminatnya gitu ya, paling banyak peminatnya. Tetapi ya berarti ya nilainya standar-standar aja gitu kan ya, nilainya standar-standar aja. Nah itu tergantung pilihan teman-teman gitu kan ya, tergantung pilihan teman-teman. Itu aja dari saya. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai kepada grup presentasi ya, grup presentasi. Tetapi sebelumnya ada yang ditanyain nggak?
Nggak ada ya? Oke, baik. Kalau nggak ada, di sini tadi saya sudah baca ya, baca cepat gitu ya. Grup antara grup 1 sampai grup 7 gitu ya. Ada yang bagus, ada yang sedang gitu ya. Ada yang bagus, ada yang sedang. Sini saya pilih yang apa ya? Bagus dan sedang ya. Bagus dan sedang saya ada pilih dua-duanya ya. Yang pertama saya mau minta yang saat pertama saya minta grup 3 ya. Duh, ini kenapa ya? Oke. Kok nggak bisa dimatikan dia? Grup 3 udah siap belum? Ada grup 3? Ada Pak. Mas Hanif, kenapa videonya mati lagi, Mas Hanif? Mohon maaf Pak, sinyal saya kurang stabil Pak. Di sini agak hujan Pak. Mau sementara saya matikan dulu ya Pak. Izin off cam. Oke. Oke, baik. Grup 3 silahkan dimulai presentasinya, diperkenalkan siapa aja grupnya. Gitu ya, maksimal 20 menit ya. Halo, ada orangnya nggak ya? Ada Pak, sedang mencoba share screen. Oke, baik. Apa sudah terlihat Pak? Ya, silakan dilanjutkan. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Pagi. Dari Pagi. kelompok akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang ekosistem ecosystems and human well-being, synthesis. Nah, di sini ada 6 pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada mengapa ekosistem penting bagi manusia. Kedua, bagaimana ekosistem berubah dan apa implikasinya bagi kesehatan. Ketiga, skenario dan ramalan masa depan. 4, tindakan yang bisa mengatasi konsekuensi kesehatan dan perubahan pangan. Kelima, bagaimana ekosistem dapat berubah dan apa implikasi kesehatannya. Keenam, kemungkinan ambang batas pergeseran rezim atau perubahan yang tidak dapat diubah.
dan akan ada lanjutannya nanti apa implikasinya. Di sini kami ada 4 orang. Pertama saya Harold Golden Tambunan, absen 11, yang suka tidur. Tapi untuk matkul ini saya tidak akan tidur. Kemudian ada Hanif Royd F, absen 18, yang abang paling ambis. Kemudian ada Prianggita Nur, absen 21. Kemudian ada Sasha Putri, absen 24. Yang pertama, mengapa ekosistem penting bagi manusia? Nah, jadi intinya manusia itu memiliki banyak kebutuhan yang terdiri dari makanan, air, udara bersih, tempat tinggal, dan iklim yang baik. Nah, jadi melalui itu semua, itu merupakan hal yang penting bagi manusia, dan kalau nggak ada salah satu dari itu, maka manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Nah, jadi ada yang namanya keadaan ekosistem saat ini dan status kesehatan manusia terkait itu air tawar. Secara global, jumlah air bersih yang tersedia per orang menurun dari 16.800 kubik pada tahun 1950 hingga 6.800 kubik pada tahun 2000 sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk. Lebih dari 1 miliar orang tidak bisa memiliki akses ke pasokan air bersih, 2,6 miliar orang kekurangan sanitasi yang memadai. Hal ini menyebabkan kontaminasi mikroba yang meluas pada air minum. Penyakit infeksi terkait air merenggut 3,2 juta jiwa setiap tahun. Kemudian ada makanan. Asupan energi harian rata-rata telah menurun di negara-negara miskin. Asupan energi yang tidak memadai diperburuk oleh pola makan orang miskin yang umumnya berkualitas rendah. Kemudian ada kayu, serat, dan bahan bakar, nutrisi dan pengelolaan dan detoksifikasi limbah, produk biologi, regulasi penyakit menular, layanan budaya, spiritual dan rekreasi, dan regulasi iklim. Nah, kemudian bagaimana ekosistem dapat berubah dan apa implikasinya bagi kesehatan atau apa dampaknya bagi kesehatan? Banyak dari perubahan ekosistem yang paling signifikan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Hal ini telah membantu mengurangi proporsi orang yang kekurangan gizi dan meningkatkan kesehatan manusia. Namun, keuntungan ini dicapai dengan biaya yang tidak murah karena banyak pengorbanan yang dibutuhkan, seperti degradasi jasa ekosistem yang nantinya memperburuk kemiskinan bagi sebagian orang, kemudian meningkatnya kesenjangan sosial, dan masih banyak yang lainnya. Dampak pada kesejahteraan manusia antara lain, populasi makin miskin lebih rentan terhadap efek kesehatan. Banyak orang dan tempat yang terkena dampak buruk oleh perubahan ekosistem. Kerentanan yang meningkat, orang miskin telah kehilangan akses ke layanan ekosistem. Kemudian lebih dari 1 miliar orang bertahan hidup dengan pendapatan kurang dari $1 per hari. Berkurangnya kesejahteraan manusia cenderung meningkatkan ketergantungan langsung pada jasa ekosistem. Kemiskinan dan kelaparan cenderung memaksa masyarakat pedesaan ke lahan marginal, dan kemudian kekurangan gizi dan penyakit. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang kita masuk ke skenario dan ramalan masa depan. Tadi sama Mas Harun kan sudah jelaskan bagaimana tentang keadaan jasa ekosistem saat ini, saat yang tertulis di dalam papernya, dan di dalam papernya juga ada beberapa kelompok studi yang mencoba untuk meramalkan keadaan ekosistem di masa depan.
Di sini kelompok kerja skenario MA sudah mengembangkan 4 skenario untuk mengeksplorasi kemungkinan tren dan perkembangan di masa depan, bahkan hingga ke tahun 2050, serta konsekuensinya terhadap jasa ekosistem dan kesejahteraan manusia. Sebenarnya skenario ini digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana sebuah pembangunan berkelanjutan dapat dicapai, dan pendekatan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Next. Dan di sini skenario dari MA itu ada 4. Yang pertama global orchestration. Global orchestration ini merupakan pembangunan ekonomi yang didorong secara global yang menekankan tanggung jawab sosial, kesetaraan, dan barang publik sosial dengan pendekatan reaktif terhadap ekosistem. Skenario yang kedua ada order from the strength yang merupakan pembangunan regional dengan penekanan pada keamanan dan pertumbuhan ekonomi dan pendekatan reaktif terhadap ekosistem. Skenario yang ketiga ada adapting mosaic yang merupakan pembangunan regional yang menekankan pengelolaan ekosistem secara proaktif serta adaptasi lokal dan tata kelola yang fleksibel. Skenario yang keempat ada technogarden yang merupakan pembangunan global yang menggunakan teknologi untuk mencapai hasil lingkungan dengan pendekatan proaktif terhadap ekosistem. Next. Nah, sebelumnya ada dari skenario ML ini juga mereka memberikan sebuah dampak, mencoba menerka-nerka meramalkan dampak dari skenario ini terhadap jasa ekosistem. Cuman karena di sini sebenarnya belum ditambahkan, akan saya jelaskan secara lisan saja. Itu dampak dari skenario MA ini selama 50 tahun ke depan dari tahun 2000, permintaan pangan diproyeksikan tumbuh dari 70 sampai 80% dan kebutuhan airnya 30 sampai 85%. Diramalkan ekstraksi air di negara berkembang ini diproyeksikan meningkat secara signifikan. Lalu dampak yang kedua, yaitu ketahanan pangan tidak tercapai serta malnutrisi anak sulit dikendalikan. Dan dampak yang ketiga, kemerosotan parah dan layanan yang disediakan oleh sumber daya air tawar itu cenderung berkurang. Dampak yang keempat itu hilangnya habitat dan perubahan ekosistem lainnya diproyeksikan akan menyebabkan penurunan keanekaragaman spesies lokal asli pada tahun 2050. Dan sebagaimana sudah terlihat pada saat ini juga beberapa skenario dari MA ini sudah terjadi secara nyata dalam kehidupan kita. Next. Lalu kita masuk ke tindakan yang mengatasi konsekuensi kesehatan dan perubahan pangan. Di sini ada empat bahasan. Yang pertama ada upaya mitigasi. Yang kedua ada bagaimana kita dapat mengukur ukuran dan distribusi dampak kesehatan dari perubahan ekosistem. Yang ketiga ada apa jenis pilihan intervensi yang tersedia. Keempat ada bagaimana seharusnya prioritas untuk opsi-opsi ini ditetapkan. Next. Next, Mbak. Yang pertama ada upaya mitigasi. Sebelumnya karena beberapa upayanya ini banyak, jadinya tidak ditampilkan dalam slide. Akan saya bacakan saja. Upaya mitigasi yang pertama ada strategi mitigasi yang mengurangi penyebab mendasar pada perubahan ekosistem sekaligus meningkatkan kesehatan manusia. Yang kedua, strategi adaptasi untuk mengurangi dampak gangguan ekosistem terhadap kesehatan. Yang ketiga, ada tindakan terpadu untuk kesehatan seperti penilaian dampak kesehatan dan proyek pembangunan dasar, proyek-proyek pembangunan besar, kebijakan dan program serta indikator untuk kesehatan dan pembangunan berkelanjutan. Yang keempat ada penyertaan kesehatan dalam upaya perencanaan pembangunan berkelanjutan. Yang kelima ada peningkatan kerjasama lintas sektoral antara berbagai tingkat pemerintahan, departemen pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Yang keenam ada
inisiatif pengembangan kapasitas internasional yang menilai hubungan kesehatan dan lingkungan. Strategi yang terakhir yaitu diseminasi pengetahuan dan praktik yang baik tentang keuntungan kesehatan dan kebijakan lintas sektoral. Lalu bahasan yang kedua yaitu bagaimana kita dapat mengukur ukuran dan distribusi dampak kesehatan dari perubahan ekosistem. Ini terdapat pendekatan baru yang telah dikembangkan dengan dimungkinkannya mengukur pengaruh perubahan ekosistem dan memperkirakan keseluruhan beban penyakit pada tingkat penyakit tertentu. Populasi perlu dikelompokkan untuk mengetahui sebagian mana yang paling terpengaruh oleh beberapa kemungkinan perubahan tersebut, berdasarkan usia, jenis kelamin, status sosial, etnis, dan wilayah geografis. Negara miskin dengan kematian tinggi memiliki beban penyakit yang disebabkan oleh kekurangan gizi pada anak-anak dan ibu. Mereka juga memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena malaria. Lalu yang selanjutnya, apa jenis pilihan intervensi yang tersedia? Terdapat dua jenis tanggapan terhadap perubahan ekosistem, yaitu mitigasi dan adaptasi. Mitigasi mengurangi atau membalikkan tingkat dan laju perubahan, sedangkan adaptasi adalah meningkatkan ketahanan sistem terhadap perubahan untuk mengurangi resiko saat ini dan masa depan, serta memanfaatkan peluang yang ditimbulkan oleh perubahan tersebut. Dalam memilih intervensi ini juga perlu perencanaan pada skala spasial dan temporal, dengan memperhatikan kekuatan pendorong sosial, ekonomi, dan demografis. Terdapat beberapa faktor penentu kerentanan terhadap resiko tertentu, yaitu tingkat sumber daya material, efektivitas pemerintah dan lembaga sipil, kualitas infrastruktur kesehatan masyarakat, dan akses ke informasi yang relevan. Faktor-faktor ini memiliki perbedaan di seluruh wilayah dan negara. Lalu yang selanjutnya ada bagaimana seharusnya prioritas untuk opsi-opsi ini ditetapkan. Analisis efektivitas biaya dapat digunakan untuk menilai manfaat kesehatan dari kebijakan serta secara langsung terhadap biaya keuangan untuk memilih opsi dengan efisiensi kesehatan yang maksimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, silakan. Ya, selanjutnya adalah bagaimana ekosistem dapat berubah dan apa implikasi kesehatannya. Yang pertama adalah pengembangan 4 skenario yang dijelaskan tadi untuk mengeksplorasi kemungkinan perubahan yang akan terjadi di masa depan. Selanjutnya, pengembangan skenario dengan model kuantitatif dan analisis kualitatif. Lalu skenario digunakan untuk mengeksplorasi kompleksitas dan kekayaan masa depan yang diperebutkan karena keterbatasan, ketidakpastian, dan kekurangan dalam data dan asumsi. Yang terakhir adalah adanya keterbatasan inklusi variabel kesehatan dalam latihan skenario global masa lalu. Di sini ada 2 poin ekosistem dapat berubah. Yang pertama, pemicu penting dan faktor lain yang mempengaruhi perubahan kesehatan di masa mendatang. Dan yang kedua adalah perubahan masa depan yang masuk akal dalam ekosistem dan efek kesehatan di berbagai sektor dan wilayah. Yang pertama adalah adanya indikasi pendorong sebagai faktor alam yang disebut manusia secara langsung atau tidak langsung menyebabkan perubahan ekosistem. Dan yang kedua adalah dalam keempat skenario MA, perubahan pemicu yang diproyeksikan menghasilkan pertumbuhan signifikan dalam konsumsi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi lebih lanjut dari beberapa jasa ekosistem. Selanjutnya adalah kemungkinan ambang batas, pergeseran rezim atau perubahan yang tidak dapat diubah. Tren ganda dari meningkatnya eksploitasi jasa ekosistem dan penurunan kondisi sebagian besar ekosistem secara umum tidak berkelanjutan dan cenderung mengarah pada perubahan yang tidak dapat diubah. Setelah melewati ambang batas, pemulihan umumnya lambat, mahal, dan mungkin tidak mungkin. Ambang batas dapat menjadi lebih rendah karena dampak antropogenik menyederhanakan sistem dan mengurangi ketahanan intrinsiknya terhadap perubahan. Next. Maaf ngebak. Kenapa? Bermasalah? Iya, Pak. Ngebak.
Selanjutnya adalah terdapat beberapa kemungkinan ambang batas. Yang pertama, tindakan apa yang diperlukan untuk mengatasi konsekuensi kesehatan dari perubahan ekosistem. Yang kedua adalah bagaimana prioritas dapat ditetapkan untuk tindakan untuk mengatasi konsekuensi kesehatan dari lingkungan. Yang ketiga, bagaimana kita dapat mengukur ukuran dan distribusi dampak kesehatan dari perubahan sistem. Yang keempat, bagaimana pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan dapat terlibat. Dan yang terakhir adalah bagaimana ketidakpastian mempengaruhi penetapan prioritas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, itu Syasha. Nah, yang terakhir, ada apa sih implikasi kebijakan dari temuan yang paling kuat dan ketidakpastian utama? Temuan yang kuat merupakan temuan yang tahan terhadap segala pengujian, baik itu pendekatan, metode, asumsi, ataupun model, yang secara relatifnya tidak berpengaruh dengan ketidakpastian. Kemudian, dalam mengatasi ketidakpastian perubahan ekosistem dan juga kesehatan, hal tersebut akan membuka peluang untuk menemukan temuan atau hal baru, dan hal baru itu akan lebih kuat dengan tingkat akurasi yang lebih besar. Nah, apa sih implikasi dari kebijakan itu? Yang pertama ada implikasi kebijakan dari temuan yang paling kuat. Dimanapun kita berada, manusia pasti memerlukan jasa ekosistem untuk kesejahteraannya. Nah, secara umum, hubungan antara perubahan ekosistem dan juga kesehatan banyak dirasakan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Nah, dari hal tersebut, maka adaptasi sosial dapat meminimalisir dampak kesehatan tersebut walaupun belum mampu melingkup secara menyeluruh. Kemudian, ada implikasi kebijakan dari ketidakpastian utama, yakni munculnya ketidakpastian pasti dikaitkan terhadap respon hukum, pasar, kelembagaan, dan perilaku. Bisa juga regulasi dari pemerintah. Kemudian integrasi dari seluruh respon tersebut dapat mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi, tetapi tidak mungkin untuk dihilangkan ketidakpastian itu. Nah, last word, dengan semakin majunya teknologi akan memunculkan kemungkinan peningkatan intensitas dan juga substitusi jasa ekonomi, di mana berarti tekanan terhadap jasa ekosistem suatu waktu dapat dipisahkan dari pertumbuhan yang andil dalam human well-being. Ketidakpastian yang tak terhindarkan tentang dampak perubahan lingkungan global terhadap kesehatan masyarakat seharusnya tidak akan menjadi alasan untuk menunda keputusan kebijakan. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Baik, sebelum kita masuk ke slide selanjutnya, ada pertanyaan dulu nggak? Mungkin dari kelompok kelompok lain ya. Kelompok lain terutama yang bikin yang sama gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Udah oke semua nih sepertinya, gitu ya? Nggak ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya kalau gitu, Pak. Boleh, Pak? Silahkan. Kebetulan topiknya sama juga, di mana kalau kami itu juga mungkin di paper itu ada menyebutkan seperti Millennium Development Goals ya, atau MDGs itu yang kurang lebih ada 7 gitu. Nah, saya ingin bertanya Pak, itu kan sebenarnya tujuan itu bagus dan ideal lah ibaratnya kalau kita pengen menyelamatkan ekosistem itu supaya mencapai human well-being itu ya Pak. Nah, tapi kan kenyataannya realita yang ada sekarang ya orang lebih nggak peduli sama lingkungan gitu. Nah itu kira-kira apakah tujuan itu ya hanya sebatas tujuan yang hanya ada di atas kertas atau memang akan ada perubahan terkait tujuan itu yang mungkin bisa disesuaikan dengan negaranya masing-masing atau bagaimana ya Pak? Itu saya menarik tuh saya pengen tanyakan Pak. Terima kasih Pak. Baik, makasih Mas Putu. Silakan tim yang presentasi bisa jawab nggak dari MDGs itu kira-kira seperti gimana tuh? Atau grup yang lain juga boleh kalau mau membantu menjawab gitu ya, terutama yang presentasinya sama, yang membuat resume yang sama gitu ya. Mungkin dia melihat sesuatu yang belum sempat terlihat sama Mas Radit.
Gitu. Silakan. Izin berpendapat, Pak. Ya, silakan Mbak Sasha. Kalau menurut saya, memang sih kalau sekarang ini banyak orang yang bukan nggak peduli, mungkin belum peduli terhadap lingkungan ya. Dan ya, tapi ada yang peduli terhadap lingkungan. Nah, menurut saya suatu saat nanti ketika lingkungan itu benar-benar rusak atau menghilang, orang-orang yang belum peduli lingkungan itu akan sadar seberapa pentingnya lingkungan ini bagi kehidupan mereka begitu. Dan pasti kemudian akan timbul dari diri mereka itu nanti rasa menyesal karena enggak peduli sama lingkungan sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin di titik itu mereka akan mulai sadar untuk membangun lingkungan dan juga menjaga lingkungan yang masih ada mungkin saat itu. Baik, terima kasih Mbak Sasha. Ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin bisa dihubungkan sama penilaian gitu ya. Kenapa penilaian ini penting gitu ya? Dari grupnya selain Mbak Sasha atau grup yang lain, grup 1 mungkin saya lihat grup 1 juga lumayan banyak ya resumenya, jadi mungkin informasinya lebih. Silakan juga. Pak. Ya, Mas Willis ya. Ya. Mas Willis. Menurut pendapat saya, kadang nih misal seseorang gitu kalau menganggap nilai dari suatu sumber daya alam itu hanya yang dapat digunakan secara langsung gitu Pak. Misal seseorang itu ditanya, menurut Anda itu berapa sih nilai dari suatu hutan misal gitu. Nah, mungkin orang itu akan menjawab nilai yang hanya bisa dirasakan oleh dirinya, misal dari hasil kayunya atau cuma dari itu gitu. Nah, kurang memperhatikan nilai-nilai yang lain. Misal sebenarnya hutan memiliki nilai yang banyak, misal sebagai pengontrol air misalnya, penyerap karbon. Nah, nilai-nilai tersebut yang terkadang itu masyarakat lupa akan keberadaannya. Nah, jadi masyarakat tuh jadi menganggap bahwa hanya memotong hutan dari yang bisa dirasakannya langsung, jadi mengeksploitasinya itu berlebihan gitu. Menurut saya seperti itu. Oke, baik, makasih Mas Willis. Ada lagi nggak ya yang mau berpendapat? Gimana tuh? Kenapa? Apa itu cuman di atas kertas atau ada dampaknya sih sebenarnya gitu ya? Mungkin nanti dari grup selanjutnya ya, presentasi selanjutnya mungkin nanti akan menjelaskan lebih lanjut juga tuh. Itu berhubungan tuh. Jadi berhubungan sama teman-teman penilaian gitu ya. Ada nggak sih sebenarnya ini dampaknya gitu ya? Kenapa kok setelah adanya MDGs gitu ya, kalau sekarang juga ada namanya SDGs gitu ya, kerusakan malah lebih besar Pak gitu ya. Tetapi teman-teman perhatikan cara melihatnya itu adalah bukan hanya dia sebelum dan sesudahnya. Kalau sesudahnya kok tambah rusak Pak gitu ya, itu sangat mudah orang taunya gitu. Kenapa? Gampangnya Mbak Tias dulunya SD kok sekarang udah kuliah ya gitu ya. Lalu apakah kuliah ini berpengaruh gitu kan ya terhadap misalkan pendidikan Mbak Tias gitu. Oh, kita ngelihatnya iya karena Mbak Tias sekarang udah kuliah gitu kan ya. Ataupun sudah bisa bekerja di mana gitu misalkan ya. Tetapi yang mau kita tahu adalah kalau Mbak Tias nggak kuliah, Mbak Tias bekerjanya di mana gitu ya. Kalau Mbak